Dan yang lebih konyolnya lagi, akan ada tambal ban online di masa yang akan datang. Salam Ostra-Ostri. Bersama saya Rifki Firdausya, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Oceanografi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Kabinet tahun ini bernama Jalasena Dana Diaksa, dengan masa periode tahun 2020-2021. Jadi, kabinet ini diambil dari bahasa Sanskerta, Jalasena yang berarti ambisi yang kuat. Maksudnya berusaha menggapai apa yang diinginkan dengan ambisi yang sangat kuat. Kemudian Dana Diaksa, yaitu penjaga kejayaan. Maksudnya, menjadi kabinet yang selalu menjunjung tinggi kejayaan Hima OC. Harapan saya dalam kabinet kali ini adalah kabinet yang memiliki kemauan keras dalam menggapai kesuksesannya demi kejayaan Hima OC. Adapun visi yang bisa saya sampaikan adalah mewujudkan insan mahasiswa oceanografi yang aktif, kompeten, serta responsif, berlandaskan iptek kelautan, guna mendukung perkembangan karakter mahasiswa program studi oceanografi. Dengan misi, meningkatkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menumbuhkan jiwa bahari. Membangun kinerja antar mahasiswa yang produktif dan komunikatif, sesuai dengan ADART. Melaksanakan pengembangan terhadap iptek kelautan, menjalin hubungan baik terhadap stakeholder yang berkaitan dengan oceanografi, menjadikan Hima OC sebagai wadah dalam mengakomodasi kepentingan mahasiswa oceanografi. Ya, tentunya menjadi sebuah tuntutan baru bagi saya dalam menjalankan roda organisasi di masa pandemi ini. Banyak metode yang harus berubah menjadi online tentunya. Adapun beberapa kegiatan yang saya dan rekan-rekan bisa lakukan seperti sambut maba, family gathering, berbagai kegiatan webinar, vaksinasi massal, bantuan sosial, juga berbagi informasi seputar kelautan melalui platform digital dan lain-lain. COVID-19. Virus ini mewabah sudah hampir 2 tahun lamanya di Indonesia. Merubah pola kehidupan manusia, terutama di bidang kesehatan. Yang saya tahu, sudah 2,4 juta penduduk Indonesia terinfeksi. Dan sampai saat ini, hampir 63.000 diantaranya dinyatakan tewas oleh serangan COVID-19. Artinya, ini menjadi sebuah masalah yang serius bagi warga Indonesia untuk sadar dan lebih waspada terhadap ancaman COVID-19 yang masih mewabah ini. Sejauh ini saya katakan menyulitkan. Mungkin beberapa lini keilmuan juga merasakan hal sama. Mulai dari menurunnya efektivitas pembelajaran secara daring, sampai hilangnya praktek turun ke lapangan secara langsung. Ya, upaya pemerintah untuk menekan penyebaran angka COVID-19 di Indonesia terus dilakukan. Dari mulai pembuatan statement lockdown, PSBB, dan sampai saat ini dilaksanakan yaitu PPKM darurat. Mungkin dalam kebijakannya perlu penataan regulasinya kembali, agar tidak terjadi permasalahan di lapangan, seperti halnya beberapa hari lalu yang saya saksikan di media. Tenaga kesehatan yang mengalami kesulitan dalam melewati pos penyekatan, padahal ia ingin berdinas di sebuah rumah sakit. Namun karena terkendala domisili, menjadi rame dan viral diperbincangkan oleh netizen.
Bahkan yang terbarunya, ada salah satu anggota Pas Pampres yang terlibat cekcok dengan petugas penyekatan. Artinya perlu adanya kajian mengenai profesi mana yang perlu diprioritaskan di PPKM darurat ini. Dan dari segi ekonomi, PKL yang kesulitan dalam berjualan karena pembatasan jam operasional yang begitu ketat. Ya memang hal ini baik. Tapi contohnya, ada beberapa pedagang makanan yang dipaksa untuk menutup dagangannya. Padahal sistem di tempat jualannya hanya mengandalkan take away, bukan makan di tempat atau dine-in. Lalu di mana yang menyebabkan kerumunan masyarakat? Hal seperti inilah yang perlu dikaji untuk menetapkan metode antrian yang sesuai dengan protokol kesehatan mungkin. Bukan malah dipaksa untuk menutup dagangannya. Dan yang lebih konyolnya lagi, akan ada tambal ban online di masa yang akan datang. Kalau PPKM tidak diregulasi atau dievaluasi kembali. Mungkin buat pemerintah yang menyaksikan video ini, dapat menjadi sebuah masukan agar evaluasi dalam penataan kebijakan supaya menjadi lebih baik. Kita lihat dulu, dari sisi sebelah mana kritik dan masukan tersebut disampaikan. Yang saya dengar dari teman-teman di lingkungan mahasiswa, ada kritik yang ditujukan kepada Bapak Presiden, salah satunya mengenai HAM dan perekonomian. Berbicara mengenai HAM, saya rasa lebih tepat jika kondisi pandemi saat ini mengupas hak untuk hidup kepada masyarakat Indonesia, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Silahkan, jika teman-teman mahasiswa ingin menyuarakan HAM di masa lalu, namun saat ini menurut saya yang lebih prioritas adalah membantu masyarakat untuk menghadapi masalahnya di masa pandemi ini. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk membantu menyukseskan kegiatan vaksinasi di seluruh Indonesia. Hal itu sebagai upaya dalam salah satu penyelesaian permasalahan di masa pandemi. Di dalamnya juga termasuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Iya, saya dengar berita itu di media sosial beberapa hari yang lalu. Dan saya masih belum terima dengan alasan mengapa skripsi atau TA dihapuskan. Karena yang sampai pada saya adalah dihapuskan karena ujian nasional juga dihapuskan. Seperti layaknya SD, SMP, SMA yang saat ini sudah tidak ada ujian nasional. Untuk statement ini saya kurang setuju. Saya ingin menyamakan terlebih dahulu konsep dan pandangannya mengenai perbedaan skripsi dan ujian nasional. Ujian nasional dan skripsi adalah dua hal yang berbeda. Ujian nasional adalah evaluasi bagi seluruh pelajar di Indonesia yang memiliki standar materi tertentu. Hal itu bisa disamaratakan oleh seluruh pelajar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apabila UN dihapuskan, maka masih ada jalan untuk mencari standarisasi materi yang tepat untuk menggantikan UN. Namun, jika skripsi adalah salah satu penelitian mahasiswa di perguruan tinggi. Di dalamnya bukan hanya aspek pendidikan kognitif saja, tapi di dalamnya ada aspek penelitian dan juga pengabdian. Apabila skripsi dihapuskan, maka mau bagaimana lagi seorang mahasiswa, kaula muda, ingin meneliti dan mengembangkan hasil risetnya. Sementara di lingkungan perkuliahan atau perguruan tinggi saja, skripsi sudah tidak menjadi syarat kelulusan. Mengingat di Indonesia budaya baca yang semakin tahun semakin menurun. Hal ini cukup miris. Apabila tidak ada metode lain jika skripsi dihapuskan. Ya mungkin bisa saja dengan menggunakan opsi untuk menulis karya ilmiah atau juga membuat skripsi.
itu jauh lebih baik menurut saya daripada alasannya hanya karena ujian nasional dihapuskan, maka skripsi juga dihapuskan. Sejauh ini saya dibantu dengan rekan-rekan di dalam organisasi berupaya membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan berbagai kegiatan, seperti misalnya sosialisasi protokol kesehatan, sosialisasi dampak COVID-19, sosialisasi manfaat vaksin, dan sampai yang baru saja kami laksanakan beberapa waktu lalu adalah mencarikan kuota vaksinasi bagi keluarga Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya. Walaupun tidak begitu banyak yang bisa kami berikan, namun inilah usaha kami demi menjaga lingkungan sekitar. Menurut saya vaksinasi itu begitu penting. Karena setiap orang yang sudah divaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Mengurangi penularan COVID-19, mengurangi gejala berat dari COVID-19, dan mencapai herd immunity. Berdasarkan data yang setelah kami terima per tanggal 8 Juli dari Departemen Dalam Negeri, Hima UHT, sekitar 60% mahasiswa Oceanografi Universitas Hang Tuah telah menjalankan vaksinasi. Hal ini tentunya menjadi angka yang cukup bagus, dikarenakan mahasiswa Oceanografi Universitas Hang Tuah sudah mengerti betapa pentingnya vaksin bagi kesehatannya, dan juga keluarganya tentunya. Dengan dibantu oleh jaringan alumni dan rekan-rekan sekitar kami, mahasiswa Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya telah menjalankan vaksin di berbagai tempat pelayanan publik. Contohnya di Polres, di lingkup TNI Angkatan Laut, dan juga ada beberapa mahasiswa kami yang melakukan vaksinasi secara prabayar. Yang pertama, harapan saya yang pastinya adalah angka penyebaran COVID-19 bisa menurun jauh lebih drastis daripada sekarang. Kemudian, apabila vaksinasi telah mencapai angka yang baik, maka kegiatan kuliah offline akan segera dilaksanakan. Dan yang terakhir, jika bertemu dengan orang lain, kita akan merasa lebih safe karena sudah divaksin. Tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang benar. Masukan saya sebagai ketua himpunan kepada pemerintah agar mengevaluasi efektivitas pembelajaran daring dan menentukan metode apa yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa pandemi ini. Kepada seluruh mahasiswa yang menyaksikan video ini, saya himbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika ingin keluar rumah, gunakan masker 2 lapis, menjaga jarak, dan tetap melaksanakan cuci tangan dimanapun Anda berada. Jangan sampai ketika Anda telah pulang menuju ke rumah, Anda menyebabkan orang di rumah Anda menjadi terinfeksi oleh COVID-19. Dan ayo sukseskan kegiatan vaksinasi di seluruh Indonesia. Hal ini juga membantu kita sebagai mahasiswa untuk lebih menjalankan kegiatan pembelajaran ini secara efektif. Baik, saya Rifki Firdausyah dari Ketua Himpunan Mahasiswa Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya periode 2020-2021. Pamit undur diri. Jangan lupa sebelumnya kepada seluruh penonton,
Apabila Anda menyukai video ini, tekan tombol like. Dan apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan jangan lupa kembali untuk nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.